wahdahu la syarika lah. Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ADART, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Setuju. Saya sebagai salah satu pendiri Komite Khidah NU berziarah ke Mbah Hasyim bersama para kiai. Wahai para pengurus NU, PB, PW maupun PC NU, tolong dengarkan ini, bahwa saya dan para kiai menangkap isyarat Mbah Hasyim menangis. NU dijelek-jelekan, dibelokkan sejarahnya, kalian diam. Mbah Hasyim Asy'ari dianggap orang bodoh, kalian diam. Tapi kalau ada Habibnya ente disenggol, ente ngamuk-ngamuk. Akbar takut ente wong NU asli apa dudu. Model kayak gue ngerasain bela NU gasmu, copot ente. Kalau keputusan individu seperti saya, perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak. Kalau enggak bertolak. Oh, cuma rois awam saja kok. Saya ini kan rois awam atau rois am yang KW3. Pusketum Yahya Khalil Stakuf seakan menyulut bom nuklir yang menghantam rumah sendiri. Sungguh kesalahan fatal dan konyol yang seharusnya tak terjadi andai sang ketum, Rais Am dan jajaran elitnya tidak tutup mata dan tutup telinga terhadap fenomena NU kultural. Wong-wong sing demen ning NU malah mun ora akur karo pimpinan, gawe nega MLB, muktamar luar biasa. Mbah Hasyim prihatin dengan organisasi yang beliau dirikan. Tolong, malulah panjenengan kalau memimpin NU tidak bisa melanjutkan perjuangan Mbah Hasyim dan para pendiri. Saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan rois am tapi rois awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli pokoknya ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, mau kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Itu bukan musuh. Bagaimana trio sentral Gus Yahya, Yai Miftahul Akhyar dan Gus Fakhrur Razi yang sejauh ini dikenal sebagai pembela habaib Balawi keturunan imigran Yaman. Kini mereka menunjukkan keberpihakan yang sangat-sangat melukai umat muslim dan para kiai yang tengah berjuang menegakkan manhaj dan mazhab Wali Songo di bumi Nusantara. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari segenap nadirin dimanapun berada, dan silahkan memberikan saran, kritik, motivasi, dukungan kepada gerakan Presidium MLB ini. Ini kiai ini sudah berulang kali terbukti doanya manti mustajab, doanya mustajab. Salah satu doanya itu ingin NU baik, ingin NU kembali ke khidah, ingin NU meneruskan perjuangan Mbah Hasyim. Kalau memang nggak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak ngerjakan yang lain-lain. Sekarang kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak ngerjakan yang lain-lain. Sekarang ini kan sesuatu yang katanya ilmiah, tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Dan sekarang diramaikan kan diragukan berdasarkan ilmu ini dilakukannya sudah. Kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriat Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Ilmu nasab terputus 651 tahun, ilmu sejarah terputus 550 tahun, tes DNA melenceng, DNA G, sementara DNA-nya cucu Nabi yang lain J1. Dari akhlak jauh panggang daripada api. Kalau saya sih tidak ada masalah sampean
kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam, sekarang saya turun. Kalau memang Rais Kiai Miftahul Akhyar merasa dirinya Rais awam dan tidak gila jabatan, ya sudah, saat ini juga jangan hanya omong-omongan itu, ya mengundurkan diri saja. Ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur. Termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok kodaf orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun, tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini kodaf, menuduh orang berbuat zina. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orang yang begini. Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia untuk dicerabut dari akar budayanya, sama sekali dengan budaya Nusantara leluhur kita yang luar biasa. Tapi kenapa kemudian hanya dengan cerita palsu, dongeng-dongeng khurafat, mau kiai-kiai yang pintar Fathul Mu'in cium tangan dan jadi budak orang yang baca Qur'annya saja nggak becus. Sudah, ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Ndak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Walaupun misalnya jadi gila, misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulamanya, kiainya. Nguni analisisnya menang dewe, menangnya dewe. Yang jelas saya tidak setuju dan saya yakin orang waras tidak setuju. Ini muncul sekarang hujah-hujah yang semacam ini. Koyo bener, khayalan, wahmiyat semua yang disampaikan. Diwolak-walik, kebenaran dielekno elem. Kebenaran yang sudah bertahan zaman Syekhana Khalil, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, zaman para muassis yang lain, itu tidak ada masalah. Boten masalah, sekarang dimermasalahkan. Ngaku nih memperjuangkan, membela Mbah Hasyim, membela Syekhana Khalil. Ini gimana hujah yang semacam ini? Pramuktamar luar biasa Nahdlatul Ulama akan digelar pada Desember mendatang di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Pernyataan tegas itu disampaikan langsung Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau PO dan MLBNU, Yai Haji Abdus Salam Shohib atau Gus Salam, saat ditemui di dalam Kasepuhan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Den Anyar, Jombang, Sabtu 2 Oktober 2024 siang. Dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Orang mengingkari kezurian Nabi dilaknatin. Apalagi kalau sudah tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Artinya bukan bikin tandingan, tetapi memberitahu saudara ada yang kurang tepat. Itu masih ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 22 PBNU. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam misalnya. Bukan, nggak perlu. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin. Bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah. Persahabatan sangat baik, bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan-kegaduhan dengan hujah-hujah sabsatohnya atau hujah-hujah kormatohnya, menolak dalil sam'iyat dan menolak dalil akliyat. Muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya.
Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Pada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati. Sudahlah, lapang dada. Soal keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau. Padahal sam'iyat dan akliyat itu dalil kita, dalilnya wong NO itu dalil kita. Ini ditolak, kebenaran mana ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli itu dibohongkan, dianggap palsu. Dan setahu saya umumnya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan habib tapi sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur. Mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi. Saya silakan, kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Tes DNA saya ingin tes kok. Karuan pasti Z ya gen apa? Blue grupnya kalau Nabi kan J1. Lah Ba'alawi itu G. Waduh wis, waduh banget. Kita tidak usah ikutan orang asal ribut, asal nyinyir. Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain, tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan, mari kita jalankan fungsi untuk membantu memastikan sampainya maslahat. Kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Kok diarani bukan keturunan Nabi nesu? Saya ragu ketakwaannya. Marah ya marah, kemudian mencak-mencak, lalu provokasi, saya malah ragu. Ikilah apa? Ada apa ini? Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari, tidak bisa membogoki mas? Memendam amarah, mengobarkan amarah, dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Bahkan di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi. Alasannya supaya punya keturunan baik. Itu gombal banget. Ayo, sekarang tolong dijawab itu. Mana dulu provokator-provokator yang mengatakan pemerintah bila menolak pengungsi Rohingya adalah pemerintahan komunis. Monas dijadiin tempat perkumpulan. Cie-cie kagak malu sama yang bangun Monas. Cie-cie Istiqlal dijadikan tempat tidur. Enggak malu sama arsiteknya Istiqlal. Cie-cie lepok kusia. Ayo panjenengan-panjenengan, tuan-tuan yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, kita rebut makam Nabi Muhammad Masjid Nabawi dari Wahabi. Siapa yang menyelamatkan makam Nabi Muhammad? Sejarah mencatat, yang pertama Komite Hijaz, yang kedua yang menyelamatkan makam Nabi Muhammad adalah Abuya Mama Armin Cibuntu, Pandeglang, Banten. Ayo silakan dibantah, silakan dibantah sejarah ini. Lu teriak-teriak di bumi Indonesia dengan mengangkat pedang. Jangan ajari orang Indonesia mengangkat senjata, bro. Karena yang memerdekakan negeri kami Indonesia bukan leluhurmu, tapi leluhur kami. Leluhurmu pecundang.
Meniru apa? Meniru ketika ia mengucapkan saya ini cucunya Rasulullah. Gak bahaya tak? Sementara perjuangannya jauh dari perjuangannya Rasulullah. Apakah tidak malu? Malu. Jangan menganggap diri kita ini sebagai cucunya Rasulullah. Diakui menjadi umatnya Rasulullah, itu sudah jauh lebih hebat daripada engkau mendoktrin orang lain untuk mengakui dirimu sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini lagi demam Palestina. Tidak jelek membela Palestina. Dulu sebelum Palestina bela Rohingya, orang yang terusir dari Myanmar itu, umat Islam yang terusir dari Myanmar. Ketika pemerintah mengatakan kita akan evaluasi, pemerintah memberikan aba-aba kepada umat Islam untuk tidak gegabah menerima pengungsi dari Rohingya. Semuanya teriak mengatakan pemerintah kita adalah pemerintah komunis. Tapi sekarang pengungsi Rohingya membahayakan terhadap kedaulatan masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat di Aceh menolak pengungsi-pengungsi itu. Kenapa? Mereka seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Mereka ingin dimanja, mereka ditampung di Bangladesh karena di Bangladesh harus kerja. Mereka memilih tinggal di Aceh karena didanai oleh kelompok-kelompok mereka yang mengkoordinir dari pengungsi-pengungsi itu, dimanjakan di Indonesia. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Kenapa? Mereka seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Mereka ingin dimanja, mereka ditampung di Bangladesh karena di Bangladesh harus kerja. Mereka memilih tinggal di Aceh karena didanai oleh kelompok-kelompok mereka yang mengkoordinir dari pengungsi-pengungsi itu, dimanjakan di Indonesia. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Ternyata tim investigasi berhasil. Kenapa kok pengungsi Rohingya, mohon maaf, kita tidak menyindir ini saudara seiman, tidak, tapi ini adalah masalah mentalitas dan karakteristik. Gen mereka bukan gen Nusantara yang kakinya diinjak orang Jawa, kakinya diinjak masih minta maaf. Gen mereka ketika mereka diberikan makan saja tidak sesuai dengan porsi mereka, mereka protes, padahal mereka tidak kerja. Sementara pribumi yang ada di Aceh harus kerja kuli bangunan, bahkan rela memulung rosokan, memulung sampah untuk didaur ulang, dijual kembali demi sesuap nasi. Pengungsi Rohingya yang katanya kalau ditolak negara ini dipimpin oleh komunis. Komando-komando yang mengaku dirinya Imam Jumbo kemana sekarang? Kenapa tidak berteriak lagi? Itu Rohingya harus diatasi di tanah Aceh. Ketika mereka sudah berulah di negeri kita tercinta ini, kita ini memang memiliki ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basoriyah, dan ukhuwah Watoniyah. Investigasi mendapatkan satu fakta di lapangan sejarah, bahwasanya nenek moyang dari saudara kita Rohingya itu dulu ikut dengan tentara Inggris menjajah Myanmar. Loh, ternyata ini permasalahannya. Kenapa ditolak oleh Myanmar? Ulama Indonesia punya porsi kalau mau ngurus ini. Kenapa? Karena Myanmar itu termasuk Nusantara. Ini kita kalau mau belajar sejarah, kenapa kok kita tidak boleh melupakan sejarah? Kita jangan jadi umat Islam yang klimaks dini, ejakulasi dini, sedikit-dikit marah, gampang terprovokasi,
Kita tidak tahu maksud dan tujuan mereka datang ke sini. Ketika sudah ditampung di sebagian tanah Republik Indonesia, mereka berbuat ulah. Sementara mereka datang ke sini mencari suaka hukum. Mereka pengungsi. Sama yang dilakukan di tahun 1800-an. Asrafus Sani datang ke Indonesia pengungsi, dimobilisasi oleh Inggris dan Belanda. Buka sejarah lagi. Kalau kau mengaku keturunan Nabi Muhammad, kalau siapapun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, mengaku cucu Nabi Muhammad pada saat ini, monggo tinggal di Madinatul Munawwarah, makam leluhurmu di sana. Jangan provokasi masyarakat Nusantara ini yang memiliki sejarah, yang memiliki filsafah. Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Loh, ini jangan disalahartikan. Jawa digowo, identitas kita kemana-mana tetap orang Nusantara. Kalau kakinya diinjak masih minta maaf. Orang Nusantara itu yang pertama ngalah. Kalau digarai ngalah dulu. Ini orang Nusantara ciri-cirinya. Yang kedua ngaleh pindah. Seng waras ngaleh. Sudah ngaleh masih digarai lagi ngambuk. Nggak perlu mendoktrin orang Indonesia dengan doktrin agama yang berlebihan. Kadang-kadang kita ini geli dengernya. Seorang yang bodoh, dari bagian mereka yang bodoh saja lebih mulia daripada orang yang alim. Ngapain Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk tolabul ilmi? Kalau hanya cukup dengan nasab saja kita sudah bisa mulia. Kenapa Al-Quran menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu? Sementara hanya bandrolan nasab saja kita sudah bisa mulia. Jangan salahkan Imam Al-Ghazali ketika mengkoreksi di dalam kitab yang ditulis beliau, Ihya Ulumiddin. Ini sudah real, sudah pernah terjadi. Kalau pengungsi Rohingya diusir oleh Myanmar, tidak boleh tinggal di negara tersebut karena nenek moyangnya membela penjajah. Seharusnya nenek moyang kita, kiai-kiai terdahulu memperlakukannya sama dengan mereka. Setuju itu? Kenapa tidak dilakukan? Karena leluhur kita, karena para ulama-ulama Nusantara memiliki filsafah Pancasila. Kalau ini dilakukan seperti yang dilakukan Myanmar, berarti kita bukan orang Indonesia yang berpancasila. Loh, bahaya ini. Jangan sampai kedaulatan negeri kita, keamanan masyarakat kita, saudara kita yang seagama, yang senegara. Aceh itu mayoritas Islam loh. Ayo, sekarang tolong dijawab itu. Mana dulu provokator-provokator yang mengatakan pemerintah bila menolak pengungsi Rohingya adalah pemerintahan komunis. Islam di Indonesia ini ditolerir. Rukun Islam yang 5 itu diakomodir oleh pemerintah. Kau yang beragama Islam, ditulis KTP-nya Islam. Kemudian kau akan sholat, diatur jadwal sholatnya, dicari waktu sholatnya. Hilal, ru'yat, hisab dilakukan oleh Kementerian Agama, dilakukan oleh MUI, dilakukan oleh NU, dilakukan oleh Muhammadiyah, yang dikoordinir oleh pemerintah. Pingin beli Alphard lo, atau pingin kawin lagi? Monas dijadiin tempat perkumpulan.
Cie-cie kagak malu sama yang bangun Monas. Cie-cie Istiqlal dijadikan tempat tidur, nggak malu sama arsiteknya Istiqlal. Cie-cie lepok kusia. Ayo panjenengan tuan-tuan yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, kita rebut makam Nabi Muhammad Masjid Nabawi dari Wahabi. Ayo kita rebut, berani enggak? Jangan jual cucu Nabi Muhammad di Indonesia loh. Kalau kagak berani merebut Masjid Nabawi, betul? 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 Salam Pancasila. Panik lu pada kalau udah digugat seperti begini, panik lu bro. Sweet. Siapa yang menyelamatkan makam Nabi Muhammad? Sejarah mencatat, yang pertama Komite Hijaz, yang kedua yang menyelamatkan makam Nabi Muhammad adalah Abuya Mama Armin Cibuntu, Pandeglang, Banten. Ayo silakan dibantah sejarah ini. Ketika suku Arab Kut-Kut ingin menghancurkan makam Uhud dan makam Nabi Muhammad, Mufti Madinah minta tolong kepada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi mengamanatkan kepada Abuya Mama Armin untuk memimpin pasukan yang berjumlah 45 pasukan. Loh, cuma 45 pasukan. Lu teriak-teriak di bumi Indonesia dengan mengangkat pedang. Jangan ajari orang Indonesia mengangkat senjata, bro. Karena yang memerdekakan negeri kami Indonesia bukan leluhurmu, tapi leluhur kami. Leluhurmu pecundang, jarkoni, wani ngajari, wedi ngelakoni. Jangan ajari kami untuk mengangkat keris. Kecil itu. Sudah kamu ajari, kamu doktrin umat Islam ini dengan misuh-misuh. Sekarang kamu ngajari kami untuk mengangkat pedang. Kami dulu berperang melawan Belanda nggak pakai pedang, pakai bambu runcing. Gak bahaya ta? Bilang aja lu pengen beli Ferrari. Ini pencerdasan. Ingat, kepada siapa saja komponen bangsa Indonesia, baik guru, santri, ustadz, kiai, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dilindungi oleh undang-undang. Jangan mau kita sekarang dibodoh-bodohi. Mon kibadah kiai didoktrin biareng lain dengan mengangkat senjata. Kita jihad, jihad kamah. Mau jihad kemana? Menyerukan jihad ke Palestina. Kamu lo tidur enak kelonan sama istrimu. Gak usah ngajari keturunan Cakraningrat untuk mengangkat senjata, bro. Sudah cukup. Bagi kami pertempuran antar agama di Nusantara sudah pernah terjadi. Pertempuran antar suku sudah pernah terjadi. Itu masa kelam kami dan tidak akan kami ulangi lagi. Papua tetap bersatu di NKRI. Loh, kalau nggak percaya silakan datang ke Papua. Apa mata uang yang dipergunakan? Rupiah. Kemudian BBM yang disuplai dari mana? Dari Indonesia. Yang bangun tol pemerintah mana? Pemerintah Indonesia, bro. Mohon maaf, saya bukan buzzer rezim, bukan. Kalau memang itu salah, kita salahkan. Kalau itu benar, mari kita ikuti. Begitu. Kita harus yakin. Yakin. Jangan mengatakan NU sudah dipecah belah. Pret.
Kamu kok mancing NU? NU sudah terpecah belah. Nggak ada NU terpecah belah, karena NU masih punya pamomong, masih ada yang ngasuh. Walaupun beliau tidak menjabat di struktur ulama-ulama khos